Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mari bapak-bapak kita mulai ngaji kita malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dibuka surah Al-Baqarah ayat 77. Kita baca bersama dulu sampai 80. Terakhir kemarin 83 ya. Coba nanti kalau sudah juz ini juz ke pertama. Nanti kalau juz 1 sudah selesai kita murojaah memperbanyak juz 1 lagi awal ya. Jadi nanti lebih murojaah membacanya lebih banyak individunya biar enak, yang hafal semakin mantep, yang belum hafal ada keinginan untuk menghafal ya Mas Mufud ya. Baik, kita mulai surah ke Al-Baqarah ayat ke-77. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik. Kuat ya. Terus dari mana?
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ayat-ayat terakhir ini minkum wa antum ini biasanya rawan, harus mu'ridun. Terus bagaimana kondisi ketika tadi kita membaca ayat 81? Kalau yang pasnya panjenengan masih kuat, maka lebih baik diteruskan sampai ashabun nar ayat 81. Ya, kalau panjenengan kuat. Tapi kalau nggak kuat kepetok, ya berhenti. Faulaik bisalah. Yang penting bukan faulaik ashab ya nanti. Jadi itu. Baik, coba dibaca termasuk ayat 83 sampai 86. Delapan tiga Wa'id tadi. Lin kurang Pak. Lin waqulu rawan ya. Coba lagi Pak. Tsumma tawallaitum mu'ridun. Lanjut. Wala tukhnya
Oke, ayo Mas. Satu lagi. Sudah Pak Mora, siap belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Mitsaqa. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba ihsanan Wa bil walidaini atau dari wadzil qurba.
Jangan terlalu panjang Pak Amr. Wa bil walidaini ihsanan. Wabil kurba wal yatama wal masakin wa qulin nas husnan wa aqim sholat Wa aqim wa qulin nas husnan wa aqim sholat wa atid zakat summa tawallaitum illa summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muqridun. itu ain ya. Wa id akhadna misaqakum Tanya matopi wa iz akhadna mitsaqakum. wa id akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqratum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usa'an Wa iyatukum syaratufatum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna ba'id wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila wa yawmal qiyamati yuradduna ila asaddil adzab wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Oke. Sampun. Ganti Mas Arif. Ayo Mas Arif.
thumma tawallaitum yuradduna wa ma monggo Pak.
Afwan, Pak. Baik ya. Kita lanjut dulu di tajwidnya ya. Kita akan masuk kepada ayat-ayat gharibah. Kenal nggih? Ayat-ayat gharibah niku napa? Gharib. Kenal ayat gharib Pak Masum? Ayat gharib itu Mas Arif sudah belajar belum? Ayat-ayat atau kata lafaz-lafaz yang asing yang ada di lafaz-lafaz Al-Qur'an. Coba saya bagi Mas Mahfud, coba dibuka Al-Baqarah 245. Mas Arif Al-A'raf ayat 69. Coba di pertama surah Al-Baqarah ayat 245. Ada, biar langsung kita tahu supaya tidak salah ketika 245. Ketemu Mas Mahfud? Coba dibaca 245 ya. Saya ulangi. Pelan-pelan. 200 kok mandalladzi mana mandal? Oh iya benar mandalladzi ayo. Wallahu itu dibaca apa? Sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, baik, itu ada salah satu contoh atau lafaz asing yang mana di situ ada shad, di atasnya ada sin. Nah, makanya kemarin Pak Masum bertanya tentang apa sih bacaan qiraah itu ya. Qiraah sab'ah yang kemarin. Ini ada kaitannya dengan itu. Jadi salah satu contoh ketika panjenengan membaca sin ya, wa yabsutu, betul? Benar. Dan ini menurut riwayat Imam Hafiz. Nah, apa mana itu ya? Kalau selain Imam Hafiz ada Kisai, ada, makanya yang kemarin panjenengan dengarkan itu Pak, fi riwayati Syu'bah. Nah, riwayat Syu'bah dan lain sebagainya, Kisai, Nafi, Bazi, Syu'bah, terus Al-Kisai itu salah satu qiraah sab'ah, itu beliau menjadikan ayat lafaz itu bukan sin tapi shad. Wa yabsutu. Maka berarti boleh dong. Sekarang gini, kalau panjenengan dari awal itu memfokuskan memang bacanya Imam Hafiz fi riwayat Hafiz yang memang masyhur di Indonesia, maka ya jangan coba-coba memakai shad. Boleh enggak Ustaz? Satu lafaz pakai satu ayat pakai Imam Hafiz, satu ayat berikutnya pakai imam yang lain. Nah, ini kacau nanti. Kalau memang Hafiz semuanya, usahakan kalau memang lafaz yang berkaitan itu. Nah, jadi itu. Yang pertama wa yabsutu itu pakai sin bila yang masyhur di Indonesia. Nah, jadi imam sab'ah atau qiraah sab'ah, karena memang Nabi menyatakan itu Al-Quran itu terbagi menjadi sab'ah akhraf, jadi 7 huruf. Nah, sehingga ada para ulama 7 ini membaca dengan langgam. Apa langgam itu ya? Lagu atau dengan bacaan yang berbeda-beda antara 1 sampai 7 orang ini. Lah, di masing-masing 7 ini itu mempunyai 2 perawi. Apa itu perawi? Yang meriwayatkan. Ya, jadi saya meriwayatkan langgam A, ya, Pak Masum, Mas Mahfud gitu, kemudian masuk dalam lingkup saya, tapi meriwayatkan bacaan yang berbeda. Jadi itu ya bukan ini hal yang perlu sebenarnya kita pelajari supaya tidak salah. Nah, sedangkan di riwayat yang di imam yang kedua itu juga punya perawi yang 2 lagi. Jadi gitu. Setiap 7 masing-masing ada 2 dan di masing-masing itu berbeda. Salah satunya tadi wa yabsutu.
Kalau Imam Hafiz itu pakai sin, kalau Syu'bah itu pakai shad. Padahal Syu'bah dengan ini Hafiz itu satu riwayat, satu Imam Asim. Ya, fi qiraati Asim, fi riwayati Hafiz atau fi riwayati Syu'bah. Jadi itu aja beda. Itu satu. Nah, makanya panjenengan saklek pakai Hafiz maka harus sin. Tidak boleh dibaca shad. Itu yang pertama. Jadi man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya, meskipun di situ huruf aslinya shad, tapi karena panjenengan memakai imamnya Hafiz, yang memang sekali lagi Imam Hafiz ini yang dipopulerkan di Indonesia. Jadi, apakah tidak belajar imam yang lain? Banyak juga orang-orang qori Indonesia yang belajar imam yang lain. Ya, itu pertama. Kedua, ada di surat Al-A'raf yang hampir sama. Kalau ini wayab besutu, yang kedua ada bastoh. Ya. Sudah Mas Arif? Ayat 69. Al-A'raf itu surat ke-7. 69 ya. Coba ayat. Sudah ketemu. Ayo Mas, dibaca. Apa itu? Gimana lagi? Fil khalqi dibaca shad. Fil khalqi basta. Oke. Mas Arif, Mas Mahfud fil pakai coba enggak apa-apa ngawur-ngawur sedek ngawurnya Pak. Sin. Apa maksum? Pakai sin. Jadi fil min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah ya. Itu pakai sin kalau Imam Hafiz. Imam selain Hafiz pakai shad bastah. Makanya biasanya memudahkan kita itu di situ ada sinnya ya. Di situ pasti ada sinnya. Pas iso ae. Fil khalqi battah. Cuma susah pas. Kenapa? Coba wayabsutu biasanya seringnya ketemu dengan to. Shad to. Setelah shad huruf to. Ada lagi di surat Al-Ghasyiyah ya. Bimusaitirin. Itu kan ada kan? Bimusaitirin ada di surat Tur ayat ke-37 juga.
Ya. Al-ataka ayat ke-22 Al-Ghasyiyah itu juga nanti beda. Jadi yang ke ayat ke Al-A'raf ke-69 ini pakai sin ya Mas Adib. Bastoh ya, pakai sin ya, jadi harus diingat-ingat nih. Bastoh bukan bastoh. Al-Ghasyiyah ada atur itu ayat ke-30 juz ke-27 itu juga ada ketemu atur ya iqtat ayat ke-37 ya atur itu juz ke 27 kan ya. Nah, ayat ke-37 atur ini ayat ke-36-nya am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul ayo 37 yang mana bacanya? Surat Tur juz ke-27 ayat ke-37. Nah ini kalau tadi ya, waya besutu sin ketemu to, ada kemudian bastoh sod ketemu to, sekarang ada di surat At-Tur ayat ke-37 ya, itu ada tulisannya al-musaytirun ya. Coba dicari, ini harus kita tuntaskan biar paham. At-Tur itu halaman enggak sama ya Al-Qur'annya ya. Juz ke-27 surat ke-52. Surat ke-52. Ketemu Mas Arif? Ayat 37. Am 'indahum khazainu rabbika am humul sudah ketemu Pak? Monggo dibaca, gimana dibaca ayatnya 36 sampai 37 Pak. Nggih, ya Bapak. Sin ya. Baik, coba Mas Mahfud ketemu dibaca. Ya, mulai am khuliqu tadi. Sin. Oke, Mas Arif. Sin. Apa? Sampun? Dereng. Baik. Am humul musaitirun. Ada yang sudah hafal? Bapak sudah hafal surat ini? Ya. Terus bagaimana yang benar? Jadi untuk kasus ini semua imam sepakat membacanya dengan dua kategori. Boleh sin, boleh shad. Jadi
am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh. Imam Hafiz membolehkan dua-duanya, boleh pakai shad, boleh pakai shin, dan ini tidak ada perbedaan untuk para imam. Nah, jadi kalau nanti kok ada dibaca shin, ya jangan kaget, dibaca shad jangan kaget, karena memang Imam Hafiz memakai dua-duanya. Oke, jadi beda antara yang surah Al-Baqarah tadi, waya besutu, dia hanya pakai shin. Kemudian yang Al-A'raf ayat ke-69 bastoh itu pakai sin, ya, meskipun di situ pakai ayat huruf aslinya shad, bastoh, tapi dibaca bastoh. Waya besutu susah memang, waya besutu. Tapi kalau bagi imam yang lainnya tadi saya sebutkan ya gampang aja. Tapi karena kita Imam Hafiz, waya besutu. Yang ketiga, amhumul musaytirun. Boleh? Amhumul musaytirun. Ya, jadi monggo. Sama halnya dengan ada juga ya yang sama shad, ini kasusnya shad ini masih di surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Al-ataka hadithul ghasyiyah ayat ke-22, biar enggak lama-lama kalau kepanjangan. Bunyinya gimana? Ayat ke-22 itu adalah mulai saya ayat ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu kan gitu ya, bimusaitir ya. Bimusaitir. Jadi itu meskipun masuk kategori gharib bimusaitir, tapi para imam sepakat tetap membacanya dengan shad. Gak boleh bimusaitir, tapi bimusaitir. Makanya tidak salah, karena di situ juga tidak ada tandanya, jadi gampang. Oke, itu yang berkaitan dengan shad, shin, ya, harus panjenengan ingat-ingat. Lalu yang selanjutnya juga ada hukum huruf atau lafadz yang dibaca miring. Pernah dengar? Ada di satu ayat di surat Hud ayat 41. Monggo dibuka Mas Mahfud. Ya, jadi bacanya itu miring atau disebut dengan imalah. Apal pasti jenengan kok. Ini doa ketika naik kendaraan atau kapal. Bismillahi majreha wa musaha. Ya, bismillahi majreha itu bukan dibaca ri, ya. Sudah ketemu Mas? Ayat ke-41. Bismillahi majreha wa musaha. Ayat Hud ayat 41. Coba Mas Hafud ketemu? Belum ketemu? Kapan Pak? 41. Hud itu surat ke ayo Pak, mau ke Pak? Ya, di situ kan tulisannya fiha bismillahi majraha wa mursaha.
ya kan? Tertulisnya harokatnya ro. Nah, dan kemudian di situ ada tandanya di bawah ro itu tulisan imalah. Ya. Nah, berarti kalau panjenengan menemukan satu ayat ini hanya satu ayat, tidak ada yang lain. Nanti jangan dibuat-buat. Ya. Satu ayat yang mana disebut dengan imalah miring, maka ro menjadi re. Ya, roknya tipis, roknya menjadi rok tarkik. Ya. Jadi seperti itu. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya Pak Mur? Sampai ketemu? Coba Pak Mur dibaca Pak Mur. Hah? Ayat 41. Apa? Baik bahasa. Surat apa itu Pak Mur? Surat apa? 41. Ketemu Pak? Belum ya. Kok kubu mana itu? Ini bukan imalah semua itu. Wakolar kubu nanti imalah kabeh. Kepanjangan Pak Mur. Matobinya kok kumat malah manjang kepanjangan. Gimana? Baca dulu, baca tuntas dulu. Nanti baru ditanyakan. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, Pak Mur. Di situ majroha itu ada tulisan enggak di bawahnya? Ada ya. Rengkan. Jadi re Bismillahimajro itu diganti re Bismillahimajreha wa mursaha. Berarti setiap ada tanda seperti ini. Bukan setiap, itu khusus untuk satu ayat, satu lafaz itu saja. Jadi tidak berlaku untuk semua. Nanti yang roh jenel baca re semua nanti kayak wong India katanya Mas Mabut. India. Ini berlaku untuk Hud ayat ke-41. Sama dengan tadi yang dua tempat ada dua bisa shad bisa sin tadi hanya berlaku di surat At-Tur ayat ke-37. Yang sin itu tadi Al-Baqarah, yang ada tandanya sin tadi, kemudian Al-A'raf 69. Ya Pak Mur? Itu ada nun di bawah kecil gitu. Nun di bawah kecil dulu beberapa waktu sudah saya bahas juga, ya kan? Nun di bawah kecil itu biasanya menjadi pertanda hamzatul wasol. Hamzatul wasol itu hamzah ini itu dilanjutkan, tetapi dengan ayat sebelumnya itu nyambung. Yang biasanya diberhenti, kalau dia berhenti nunnya tidak berlaku Pak Mur. Tapi kalau panjenengan lanjutkan, maka nunnya berlaku menjadi ni sebagai berganti, ya, sebagai pengganti hamzatul wasolnya itu. Kadang-kadang itu ada harokatnya, kadang-kadang polosan belum saja. Tanwin. Ada nun kecil Di bawah kan? Nggih, harokatnya kasroh di bawah nunnya toh, ngene. Kadang-kadang enggak ada. Kadang-kadang enggak ada. Hah? Tulisan. Jadi itu kemarin kita bahas Pak Mur, itu ada enggak contohnya mungkin? Ada Mas, ketemu, ada Mas? Iya, ada. Ayatnya berapa Mas?
Surat apa itu? Hud juga? Iya, 42. 42. Itu kebetulan Pak Mur pas. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhu. Ayo Pak Mur, lanjutkan. Wa nada ngisore mau. Ini dibaca berarti Oke. Coba dibaca dulu mawon. Nanti kalau nggak pas saya teruskan. wa yatajri bihim fi mautin kal jibal wa nadanu iya Wa nada wa nadanu kuba wa nadanu wa nada nggak apa-apa. Gak bisa ini. Gak bisa. Coba nggak apa-apa, dilatih terus. Menurut jenengan gimana? Nadanku ibnahu wa kana fi maqrilin fi maqjili ya bunayyarkab ma'ana ketemu. ma'al kafirin. Oke. Baik ya, bisa Pak Mur ya. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil wa nuhun ibnuhu. Nuhun ibnahu. Nuhuni dibaca. Kenapa? Di situ pertandanya ketika dani biasanya memang hamzatul wasol. Ada alif yang tanpa harokat. Ketika panjenengan membaca langsung lanjut itu angel. Lucu. Wa nada nuhu ibnahu. Ya, tapi kalau panjenengan contoh Pak Mur, kalau wakofnya ada di Nuh, ya, tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuh. Kira-kira jenengan mulainya bagaimana? Tidak diulangi, tapi lanjutkan dari setelah Nuh itu. Gimana? Ayo. Bisa? Mas Mahfud? Ibnahu. Mas Arif? Ibnahu benar atau salah? Benar. Aja ikut-ikut loh, ya yakin loh ya. Nah, jadi tandanya kalau dibaca i, kemarin kita sudah bahas kalau hamzatul wasol di awal atau dimulai dari i, ya, maka dia huruf ketiganya harus berharokat fathah. Huruf ketiga dari itu. Berarti setelah i, b sampean. I, ba, nun. Nah, nunnya harus harokat fathah supaya mengidentifikasi, gampang ngerteni. Oh, kalau huruf ketiganya na atau fathah berarti pasti hamzahnya pertama tadi ini kasroh. Tapi kalau apa dhammah, ya, dhammah, maka dia u, ya, an uqatil, uqtul biasanya gitu. Pokoknya tandanya kalau dia i pasti dia berharokat fathah huruf ketiganya. Itu kunci. Sekarang lanjut, tidak usah kemana-mana suratnya. Hud ayat 42 yang dibaca Pak Mur tadi. Monggo Pak dibaca 42.
Mas Mahfud baca itu. Ma'zini ya bunayya. Mas Arif. Baik ya, ayat kedua itu ada lafadz irkab ma'ana. Itu bagian daripada gharib, irkab ma'ana. Ya, irkab ma'ana itu tadi Mas Mahfud sempat bingung. Irkab ma'an, lu salah, akhirnya diulangi lagi. Jadi itu salah satu tanda gharib yang mana ketika menjumpai ayat tersebut irkab ma'ana, maka dia harus digunakan sehingga baknya tidak berfungsi. Irkam ma'ana, ya. Fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Yaukab ma'ana dibaca yaukam atau irkam ma'ana. Oke, itu satu kasus gharib yang lain. Ya, sama dengan itu ya bunayya ir. Nah, itu kalau ya bunayya, nah itu Pak Mur sama dengan tadi alifnya itu kan tidak ada harokat, maka ketika perlu diharokat atau memulai dari bacaan itu lafadz itu, maka dia harus berharokat kasroh. Irkab, rokibayar kabu irkab. Ya, jadi itu yang lafadz yang kelima. Itu dulu ya. Nanti kita besok. Yusuf ayat 11. La ta'man. Angel, rada angel ini. Saya berkali-kali salah tentang ini. Nah, itu namanya ismam. Coba dicari Yusuf terakhir ya ini ya. Ya terakhir ketujuh. Ini masih banyak. Nanti kita ketujuh dulu. Ada di surat Yusuf ayat ke-11. Yusuf itu surat keberapa Pak Mur? 12. Ya, setelah Hud. Ketemu ayat ke tadi 11 ya. Ketemu Yusuf ayat 11. Sebelum lanjut ke ayat ke-11, Pak Mur, saya kasih tahu lagi Pak Mur, ayat ke-9. Nah, ini berkaitan dengan tadi ada nun-nunnya. Cek paham? Nah, di situ kan ada nun. Tapi nun di situ dimulai di awal ayat sehingga nunnya tidak berfungsi. Nah, bagaimana membacanya kalau seperti itu Pak Mur? Ak apa ik apa uk? Aqtulu, Mas Arif? Sampai salah ini, sampai salah. Mas Arif, Imam soalnya. Ayo. Di ultimatum loh, Imam soalnya. Uqtulu, Mas Mahfud. Uqtulu. Jadi itu kalau tidak dilanjutkan dari awal, maka uqtulu. Ya. Terus kalau difungsikan nunnya bagaimana Pak Mur? Berarti ayat sebelumnya dilanjutkan.
Inna abana lafi dhalalim mubinin qatulu. Nah, ninnya itu enggak usah mubinin susah, mubinin qatulu. Itu sudah enggak usah nini qatulu, enggak usah, tapi langsung mubinin mubinin qatulu langsung. Makanya di situ biasanya kalau ada tandanya nun di awal ayat berarti dia apa? Akhiran ayat sebelumnya itu berwakaf la. Dia mengharuskan kalau dilanjutkan berarti di itu. Oke, baik, yang ke-11. Sampun ketemu semua nggih? Ini kita bahas ghoribah yang nomor 7 sekaligus. Gimana? Malah ya enggak ditandai di Utsman, ini mushaf Arab Utsmani ya, sama semua, cuma memang makanya kadang ada coba apa di situ enggak ada nunnya ya. Hud tadi bener Hud ya, Hud 42 enggak ada nunnya ya. Jenengan kalau baca sama dengan yang di sini sebut ya. Jadi mushaf itu yang sama yang di HP yang sering mana ini? Itu memang butuh penalaran yang lebih tajam dibandingkan Quran yang mushaf yang buatan atau yang modelnya Indonesia. Ya, itu sekali lagi. Jadi kenapa? Karena banyak Oke, di sini juga ini tak cek. Hud ya. 42. Enggak ada, benar. Enggak ada. Makanya kalau panjenengan enggak paham, ya repot. Karena di sini enggak ada. Berarti enggak berubah makna. Yang mana? Yang Majria. Makanya jangan coba-coba bukan jangan coba-coba ya kalau saya ya. Ini di HP yang mushaf seperti ini kayak yang di Pak Maksum pegang itu ya, saya wanti-wanti kalau belum memahami yang di sini pakai ini akeh kacaune. Tak pastikan kalau ya Pak Mur kalau jangan pakai ini nanti banyak kacaunya, karena memang satu seperti ini tadi tidak disebutkan tandanya. Yang kedua sering tidak ada harokat di awal-awal huruf, jadi sering tidak ada harokat. Kadang juga ya sukun yang harusnya sukun waw sukun itu tidak ada harokat gitu. Coba jangan cek Pak, tidak ada di situ harokatnya, seringnya gitu ya. Coba ayat ke ya di situ tadi Nuhun aja, Nuh itu tidak ada sukun gitu. Yang matobi'i itu tidak ada sukunnya biasanya. Betul ya Mas Mahfud, ketemu yang matobi'i itu di sini tidak ada sukunnya. Jadi kalau panjenengan membaca tidak memahami ini ya nanti akeh salah ya. Wa yatajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Kalau belajar di maksudnya harus di luar. Nggih. Jadi makanya sebenarnya Al-Qur'an di model buatan Indonesia ini sangat membantu bagi kita pemula-pemula itu. Supaya apa? Yaitu tadi ini ya hal-hal yang detail itu dijelaskan, tidak perlu kalau di berdiri miring. Nah, kalau jenengan tidak paham, jenengan baca miring, dibaca ndek ya Allahu.
Jadi harus dibaca majroha. Oke, jadi dan maksudnya di istilahnya sanatnya bisa dibaca majroha. oh, teko sono teko Rasulullah. Jadi ya tadi makanya tadi qiraah sab'ah itu di masing-masing qiraah sab'ah orang-orang imam Korea kita bertujuh ya umpamanya. Masing-masing kita ini membawa dua perawi. Perawi itu yang meriwayatkan dari kita. Dan dua perawi dengan saya ini tadi itu berbeda. Jadi saya membacakan ke Pak Maksum A, membacakan ke Mas Mahfud B. Diriwayatkanlah. Tapi keduanya ini sumbernya dari saya dari atasnya sampai Rasulullah. Jadi itu. Nah, makanya dari berbagai banyak langgam pada zaman Abu Bakar, ya kan, sampai pada zaman Utsman bin Affan itu kacau saling di antara kita saling mengklaim bahwa bacaan langgam saya yang paling benar, ya, semuanya. Terus lalu dicari yang terkuat, ketemulah yang silsilahnya sanadnya sampai Rasul ada 7 imam yang kuat itu. Di masing-masing imam ada 2 riwayat perawi dan itu berbeda-beda. Jadi makanya kenapa dibaca majreha itu bukan karena kita tapi memang kita mengikuti Imam Hafiz ya. Dan semua imam tadi saya sampaikan sama ya. Ya. Semua imam itu membaca sama dimiringkan. Ya, makanya penting. Jadi ini bacaan-bacaan gharib yang asing. Loh kok iso bacaannya ro kok dibaca re, ya irkab ma'ana kok dibaca irkab ma'ana. Yang terakhir Yusuf, penutup kita di surat Yusuf ayat ke-11. Ini malah sudah belajar belum? Mana tadi Yusuf ayat ke-11. Ketemu Pak? Monggo dibaca. Coba lagi Pak. La tak mani ya. Jangan la tak mani. Oke, ayo Mas Mahfud. Pak Mur, Manna, oke. Ayo Pak Mur. Oke. Coba di apa? Ketemu? Monggo dibaca. Oke. Nah, untuk kasus ini di situ ada la ta'manna yang di bawahnya ada tanda ismam, semua qiraat sama. Jadi ini maksudnya adalah secara gharib istilahnya namanya ismam. Ismam itu bagaimana caranya? Nah, itu kan ada nun tasdid ya. Nun tasdid dibaca dengan harokat dhammah. Itu sebenarnya ada 2 nunnya. Nunnya itu ada 2 cuma terbuang. Dan kedua bibir dimoncongkan ke depan seperti Mas Arif tadi.
La ta'man nih gitu tuh. Tapi dengung. La ta'man. Balik lagi. La ta'man ya. Langsung na, tetap na. Gimana Mas Hafud? Mencucu. Man mencucu. Bukan yang pertama ya. La ta'man bukan langsung mencucu. Ayo Mas Arif. Langsung. Langsung. Ya. Ya, la ta'manna, la ta'man, man balik. Nah, tapi dengung, tetap dengung. Bukan la ta'manna, enggak boleh. La ta'manna ala Yusufa. Jadi na tetap na, cuma nanya itu ada moncong ke depannya. Bibir itu sebelum nanya itu man balik. Tarik lagi, yang bikin susah itu narik lagi, bukan mana langsung gitu enggak. La ta manna enggak. Tapi man ya. Habis moncong ditarik lagi, lalu keluar na. Bisa Pak? Ini penting ini. Yang Oke, perlu ayo, ini perlu dilemeskan. Gak apa-apa. Ayo Mas Mahfud. Ya, jadi kuncinya Pak ada Pak Mur sudah bisa? La ta santai mawon, la ta man ya, la ta manna ala Yusufa, la ta manna. Tetap dengungnya tetap berfungsi, cuma nanya diganti dengan man ya, man ada rukunya ya, ada nunya. La ta'manna, la ta'manna. la ta'man aslinya kan aslinya itu la ta'manun apa? Aslinya itu la ta'manuna. Asli lafadznya itu la ta'manuna. Tapi di ayatnya tertulis la ta'manna. Jadi tidak. Makanya kemarin kita pernah bahas itu ada nun yang tidak tertulis di lafadznya. Nah, nun yang tidak tertulis itu didengungkan sehingga menjadi la ta'manna, la ta'manna ala Yusufa. Ayo Pak Mur. La ta'mannau. Bukan mannau, la ta'manna. La ta'mannau la ta'mannau ala. La ta. Ayo Mas Arif, coba Mas Arif contohkan lagi Pak Arif. Ya, langsung aja. Narik lagi. Pak Taron, mau ke Pak? Oke, susah, ya susah, memang susah. Ayo Pak Maksum, menutup Pak, sudah bisa? Oke. Baik, cuma kurang na. La kayak la tak manuna
cuma nunnya itu ndak di apa? La ta'manunna kan aslinya kan. Cuma nunnya itu ndak dinampakkan nunnya. La ta'manna. Ini saya dulu ya paling senenin terus ini kalau belajar. Wah, angel, salah. La ta'manna itu namanya apa? Ismam. Ya. Lafadznya bernama ismam. Situ dulu pegel lambenya ya, contohkan la ta'manna ini. Jadi itu 7 bacaan atau 7 lafadz yang asing yang terkadang tanpa ketidaktahuan kita tentang beberapa lafadz itu kita membacanya salah. Belum, masih banyak. Kurung. Ya, itu masih ke-7. Ada berapa ini? Ada 15. Tapi memang ini harus kita ketahui dan kita bisa. Kalau yang paling gampang kan sakta, nanti ada sakta kan kita ya. Kalau sakta kan, tapi juga tidak semuanya bisa melafalkan sakta dengan pas. Wa qila man, nah kayak gitu. Man rokan, marrok kan, tapi di situ wa qila man rok seperti apa? Nah, besok aja lagi. Ya, baik ya. Nah, itu nanti kita biar menyeluruh sambil kita mempelajari sedikit tentang ini riwayat ini meskipun tidak jauh, nanti kalau biar tidak bingung ya. Tadi memang dan ini belajarnya juga cukup, karena kalau sudah menguasai itu nanti kita bisa mengajarkan dengan sanad. Kita kan kerennya kan dengan ini sanadnya dari Rasul. Tapi jangan coba-coba dulu, dilancarkan dulu bacaannya. Baiknya kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.